Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok sekian yang terdiri dari Selamat sebagai ketua, kemudian Puspa dan saya sebagai anggota. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus Enron dan Sarbanes-Oxley Act. Jadi bagaimana penjelasan kasus Enron serta apa sih yang dinamakan Sarbanes-Oxley Act selengkapnya akan dibahas oleh rekan kami yang pertama, yakni Dwi Puspa. Kepadanya persilakan. Untuk kasus Enron, latar belakangnya Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang didirikan tahun 1805 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internot, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internot, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Kenneth Lay sebagai CEO Enron saat itu berkonsultasi dengan McKinsey dan CEO, di mana McKinsey menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling, konsultan. Kronologis kasus Enron: 1. Direksi, Dewan Direksi, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif mengizinkan kegiatan usaha tertentu mengandung unsur benturan kepentingan dan memungkinkan terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak di dalam perusahaan, termasuk praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat sebelum terungkap ke publik. Yang kedua, Enron adalah salah satu perusahaan besar pertama yang sepenuhnya mengalihdayakan fungsi audit internal perusahaan. Dan yang ketiga, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan kebangkrutan perusahaan di pengadilan dan memecat karyawan sebanyak 5.000. Kemudian terungkap bahwa ada lebih dari $1 miliar utang perusahaan yang tidak dilaporkan. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba ditahan dikurangi dengan jumlah yang sama. Untuk dampak kasus Enron, pemerintah AS mengeluarkan Sarbanes-Oxley SOX untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan kendala pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan dinyatakan bangkrut. Yang keempat, ICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif reformasi yang melarang KAP menawarkan jasa audit internal dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Fuad. Selanjutnya terkait apa yang menyebabkan runtuhnya Enron di bawah Lay dan Skilling. Salah satu alasannya adalah Kenneth Lay tidak memperhatikan apa yang dia nyatakan dalam kata pengantar
edisi revisi Kode Etik Enron yang diterbitkan pada Juli tahun 2000. Saya mengatakan bahwa sebagai pejabat dan karyawan Enron Corp, semua anggota Enron Corp, anak perusahaan dan perusahaan koperasi semuanya harus bertanggung jawab untuk menjalankan urusan bisnis perusahaan sesuai dengan semua hukum yang berlaku berdasarkan moral dan kejujuran. Namun, belum terbukti menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam memimpin perusahaan, dan begitu juga bawahannya di perusahaan. Tidak hanya itu, Lai dan manajemen puncak memberi Andrew Fastow kampanye kode etik untuk terus berbisnis. Next. Selanjutnya terkait pembahasan kedua, yakni apa sih yang dimaksud dengan Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act atau yang disingkat SOA merupakan sebuah produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Selanjutnya, mengenai latar belakang terbitnya Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act dirancang setelah terjadinya skandal koperasi besar di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, Yo International, Adelphia, Peregrine System, WorldCom atau MCI, AOL, Time Warner, Aura System, Citigroup, Computer Associates International, CMS, Energy Global Crossing, HealthSouth, Ghost Communication, Safety, Clean and Xerox, dan juga yang melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam The Big Five, seperti Arthur Andersen, KPMG, dan PwC. Skandal tersebut menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor karena runtuhnya saham-saham perusahaan. Terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham. Next. Tujuan Sarbanes-Oxley Act. Tujuan penerapan Sarbanes-Oxley Act sendiri adalah untuk memastikan agar eksekutif bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini memaksa banyak perusahaan untuk membenahi manajemen puncak, menggantikan anggota dewan yang pensiun, serta memikirkan kembali perencanaan manajerial dan proses pelaporan keuangan. Selain itu, tujuan dari Sarbanes-Oxley Act adalah memberikan hukuman keras bagi yang melanggar dan memaksa perusahaan patuh di bawah ancaman pidana. Sarbanes-Oxley Act juga dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bisnis, dan memastikan keandalan laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Slamet. Kemudian, apa sih keuntungan menerapkan Sarbanes-Oxley Act ini? Salah satu keuntungannya adalah tanggung jawab perusahaan. Undang-undang ini menekankan dan mewajibkan perusahaan untuk berafiliasi dengan tanggung jawab. Manajemen harus membuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan salah tafsir. Selain itu, pernyataan manajemen juga harus mencantumkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menerapkan sistem pengendalian intern yang sehat. Keuntungan lainnya yaitu, auditor undang-undang ini melarang pemberian jasa non-audit di luar jasa perpajakan dan juga mengatur kewajiban untuk melaksanakan tugas bergilir bagi pelaksana dan penanggung jawab pemeriksaan. Selanjutnya ada juga keuntungan menerapkan Sarbanes-Oxley Act ini, yaitu Komite Bursa Efek, memperluas tinjauannya terhadap laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kekuatan untuk memaksakan perusahaan menegakkan atau aturan mereka dan meningkatkan hukuman atas pelanggaran undang-undang pasar modal.
Dan setiap keuntungan pastinya ada keterbatasan dari Sarbanes ini. Salah satunya keterbatasannya adalah berfokus pada sanksi dan perlakuan terhadap subjek, namun pada kenyataannya kebanyakan harus fraud yang terjadi tidak hanya terjadi karena individu yang melakukannya, tetapi lebih karena permainan dalam sistem. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.